Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad, tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 28 November 2020. Alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat, dapat berkumpul bersama di rumah Allah yang mulia ini dalam melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita memohon mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, surga dan neraka adalah ciptaan Allah. Maka manakala kita ingin masuk surga, kita bukan meminta kepada surganya. Jika kita minta jauhkan dari api neraka, pun kita tidak meminta kepada nerakanya. Minta masuk ke surga, minta jauhkan daripada api neraka, kita memohon kepada pemilik keduanya, Allah yang menciptakan surga dan neraka. Maka kita yang meminta kepada Allah sebagai pencipta. Dalam sebuah hadis disebutkan, manakala manusia meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke surga berulang-ulang, salasa marrat, minimal 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, wa qalatil jannah, dan surga berkata. 3 kali kita bolak-balik minta masuk akan ke surga, surganya pun berkata, dan perkataan surga itu adalah doa. Ya Allah, masukkan orang yang bolak-balik meminta dimasukkan ke dalam surga itu, masukkan dia ke dalam surga. Pada saat orang bolak-balik minimal 3 kali minta jauhkan daripada api neraka, dan nerakanya pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan dia daripada api neraka. Artinya hadis ini cukup menjadi dasar bagi kita bahwa kita bukan meminta kepada surga dan bukan kepada neraka. Surga dan neraka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Namun pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita berdoa minta lepaskan daripada api neraka, seperti doa Allahumma ajirni minan nar, maka itu tidak salah. Bukan sholat yang melepaskan daripada api neraka, tapi Allah pemilik neraka itu yang melepaskan seorang daripada api neraka. Begitu juga doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk kita masukkan ke surga. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrima 'alan nari kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Albani fi Sahih Al-Jami'. Rasul bersabda, apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah mengharamkan 4 golongan manusia daripada api neraka. Kajian terdahulu kita pernah berbicara tentang orang yang diharamkan masuk surga. Ada 3 golongan orang yang diharamkan masuk surga. Artinya kalau diharamkan masuk surga, maka dia akan masuk neraka. Maka kajian ini kita akan berbicara tentang orang yang diharamkan masuk neraka. Sama sekali tidak akan masuk neraka. Apa di antara 4 golongan itu? Yang pertama, kullu hayyinin, setiap orang yang hayyin, rendah hati, tidak sombong. Walayyinin, dan orang yang lembut dalam perkataan. Wasahlin, dan orang yang tidak mempersulit. Wa qaribin minan nas, dan orang yang selalu dekat merangkul dengan manusia. Kita memandang 4 macam ini kayak biasa-biasa. Rendah hati, lemah lembut, tidak mempersulit, dekat dengan manusia. Tapi 4 macam ini memiliki harga yang khusus di hadapan Allah Ta'ala. Allah menghargai setiap hambanya yang memiliki 4 sifat yang mulia ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 sifat ini dimiliki oleh setiap manusia, maka manusia itu diharamkan masuk neraka. Sama sekali kada masuk neraka. Jemaah rahimakumullah. Ada juga sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhillah, muttafaqun alaih. Siapa yang berkata la ilaha illallah, dengan ucapan itu ikhlas dia mengatakannya untuk mengharap ridho Allah Ta'ala. La ilaha illallah dia ucapkan dengan mengharap ridho Allah. Haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan api neraka. Lebih-lebih kalimat ini diucapkan menjelang terjadinya sakaratul maut, di waktu hendak mati. La ilaha illallah mengandung makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah itu adalah ibadah yang benar. Dan keyakinan bagi kita setiap muslim, beribadah kepada selain Allah
itu adalah tidak benar. Ini makna la ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah mengharapkan ridha Allah Ta'ala, maka dia diharamkan api neraka. Banyak lagi hadis-hadis yang lain, tentu di luar daripada topik kita, akan ulun sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Ada 2 air mata, ada 2 tetesan yang tidak disentuh api neraka. Apabila menangis, 2 macam tangisannya yang tidak disentuh api neraka. Ada 4 mata yang neraka tidak diperlihatkan neraka. Ini hadis-hadis sahih semua yang menyampaikan kepada kita agar kita berusaha dengan apa yang Nabi sampaikan seperti itu. Seperti hari ini, tema kita malam ini, orang yang diharamkan masuk neraka adalah kullu hayyinin, seseorang yang rendah hatinya. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Tidak sombong. Memang kesombongan itu tidak akan memasukkan ke surga. Janganpun masuk surga, orang yang sudah di surga aja diusir karena sombong. Siapa yang sudah di surga diusir karena sombong? Iblis. Iblis diusir dari surga karena kesombongan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat 63. Dan hamba Allah yang pemurah, hamba Allah yang maha rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Hamba Allah itu berjalan di muka bumi dengan tidak membawa kepada kesombongan, dengan rendah hati. Bahkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia dicaci maki oleh orang jahil, maka dia mengatakan, menjawab dengan perkataan keselamatan. Maksudnya dia tidak meladeni, dia tidak melawani caci maki orang-orang yang bodoh itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadis sahih, inna ahlan nari kulli ja'dhariyyin, ahli neraka itu adalah orang-orang yang kasar. Ahli neraka adalah orang yang berperilaku kasar, baik ucapannya dan tindakannya. Jawazin, keras. Mustakbirin, sombong. Jamma'in, manna'in, mengumpulkan harta tapi pelit untuk mengeluarkannya, menginfakkannya. Wa ahlul jannati, kata Nabi, adapun ahli surga itu ad-du'afaul maghlubun, orang-orang lemah yang terkalahkan. Orang-orang lemah yang terkalahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan seseorang laki-laki, sahabatnya, memakan makanan dengan tangan kiri. Bismillah. Maka Nabi berkata kepadanya, "Kul biyaminika." Makanlah dengan tangan kananmu. Berpuluh-puluh hadis yang senada dengan ini, Rasul memerintahkan makan dengan tangan kanan. Bahkan Nabi mengatakan yang minum dan makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah setan. Sahabat makan dengan tangan kiri di hadapan Nabi.
Kul biyaminik, kata Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Qala rajulun, laki-laki itu berkata, la astati', aku kada bisa wahai Rasul makan dengan tangan kanan. Maqala, maka Nabi berkata, la stata'ta, apakah kamu betul-betul kada bisa? Bujur-bujur kada bisakah makan dengan tangan kanan? Ma mana'ahu illa al-kibra, tidak ada yang menghalangi dia makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Dia mampu sebenarnya makan dengan tangan kanan, tapi dia sombong pada saat ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Fama rafa'aha illa fi." Dia tidak mampu selamanya mengangkat tangan kanannya. Tidak mampu selamanya mengangkat tangannya. Nasihat Nabi dijawabnya dengan ketus. Nasihat Nabi dijawabnya dengan kasar. Lastati, aku kada mampu makan dengan tangan kanan. Maka dengan kesombongan ini menjadikan mudarat. Tidak bisa mengangkat tangannya sampai akhir hayatnya. Jamaah rahimakumullah, siapapun yang menasihati kita sangat pantas untuk kita perhatikan jika nasihat itu satu kebaikan. Tapi jika nasihat atau doa yang berisi keburukan, maka itu tidak perlu kita perhatikan. Tidak perlu kita ikuti. Banyak figur-figur yang baik di muka bumi ini, yang membawa kita dengan bahasa akhlakul karimah, yang mengajak kita dengan bahasa-bahasa indah. Jamaah rahimakumullah, wallahi, kata Nabi, wa inna Allaha uhiya ilayya, Allah telah mewahyukan kepadaku, antawada'u, sesungguhnya orang yang rendah hati, alla yabkhara ahadun ala ahadin, sehingga akan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah, sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku bahwa rendah hati hingga berbangga-bangga atas yang lain dan tidak aniaya. Artinya sifat rendah hati itu adalah sifat yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Tapi berbangga-bangga, menganiaya, itu adalah sifat yang tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Muslim 2865. Banyak sekali, Pak, hadis-hadis sahih yang sampai kepada kita, yang mengajak kita untuk selalu berlemah lembut dalam segala apapun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong adalah orang yang diharamkan masuk neraka. Surah Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, jangan kamu palingkan mukamu apabila bertemu dengan manusia. Apabila berhadapan dengan manusia, jangan memalingkan muka. Lamun kada melihat, bujur-bujur kada melihat. Tapi jauh-jauh sudah melihat. Imbah parak pura-pura kada melihat. Ini memalingkan muka namanya.
Akhlak yang buruk Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ini akhlak yang buruk. Pada saat Allah menjelaskan tentang tahapan-tahapan pendidikan kepada anak kita, dari ayat 12, ayat 13 surah Luqman sampai ayat 19 surah Luqman. Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Tahap berikutnya, setelah mendidik anak kita dengan ketauhidan, wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayal masir. Allah telah menasihati kepada semua manusia. Wawasainal insan biwalidayhi, agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain, yang ibunya telah mengandungnya selama berapa? 9 bulan 9 hari. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. Inilah jasa ibu kita. Anishkurli wali walidayk, kata Allah. Hendaklah dia bersyukur kepadaku dan berterima kasih, berbakti kepada kedua orang tua. Ini tahapan-tahapan pendidikan Al-Quran. Pendidikan yang berikutnya, ya bunayya innaha in taqum misqala habbatin min khardalin fataqum fi sakhratin aw fis sama' ya'ti biha Allah. Menyampaikan kepada anak kita bahwa kehidupan akhirat itu ada. Apapun yang kita kerjakan, baik atau buruk, Allah pasti akan membalasnya. Perintah yang berikutnya, ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku, dirikan salat. Terus wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Beramar ma'ruflah dan bernahi munkar. Wasbir ala ma asabak. Sabar daripada segala ujian kehidupan. Kemudian ayat yang ke-18 yang kita baca, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan mukamu apabila berhadapan dengan manusia, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Sifat-sifat keangkuhan dan kesombongan yang menjauhkan kita dari rahmat Allah, yang menjauhkan kita dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu datang dari beberapa sumber. Yang pertama, merasakan ada sesuatu yang lebih yang Allah taala berikan kepada kita. Jabatannya umpamanya. Tidak semua pejabat itu sombong, tapi ada yang dengan jabatan itu sombong. Yang kedua yang bisa mendatangkan kesombongan itu hartanya. Tidak semua orang yang berharta itu sombong, tapi ada dengan menyombongkan harta. Yang ketiga dengan kekuatannya, fisiknya. Tidak semua orang yang kuat itu sombong, tapi ada yang merasa lebih, dia sombong. Kalau laki-laki kegagahannya, kalau perempuan kecantikannya, begitu mudahnya dia menganggap orang lain remeh karena dia gagah dan cantik, dia sombong. Padahal cantik dan tidak cantik, gagah dan tidak gagah itu semua yang menciptakan Allah Ta'ala. Bersombong diri atas ciptaan Allah, ini adalah mengambil selendang Allah Ta'ala. Selendang Allah itu akan kesombongan. Allah boleh bersombong. Al-Mutakabbir, Allah yang maha menyombongkan diri, karena tidak ada kekurangan apa-apa bagi Allah Ta'ala. Manakala itu diambil oleh manusia dan Allah marah.
Karena tidak ada yang di antara kita ini yang patut kita sombongkan. Semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ala ukhbirukum bi ahli nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi, dengan ahli neraka? Kalau tema kita orang yang diharamkan masuk neraka. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ini menyebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ahli neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu utullin jawazin mustakbirin. Ahli neraka itu akan berkumpul di dalamnya orang-orang yang keras, orang-orang yang kasar. Biasanya keras dan kasar itu berdampingan. Kenapa kasar? Karena keras. Kenapa keras? Kasar. Mustakbirin, dan terkumpul di sana orang-orang yang sombong, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para jemaah sekalian rahimakumullah, bihasbi mri'in minasyarri ayyahkir akhahul muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi, cukup seseorang itu dikatakan orang yang jahat apabila dia selalu menghina kepada sesama muslim. Nabi mengatakan, untuk menentukan jahatnya seseorang itu, lihat, apabila tampil selalu menghina orang lain, cukup itu sebagai tanda bahwa itu adalah orang yang jahat, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak ada yang patut dihina di antara kita. Semua Allah yang menciptakan. Sehingga Nabi menyampaikan hadis yang cukup keras kepada kita. Nabi mengatakan, dapat ditentukan orang itu sebagai orang yang jahat pada saat kerjanya setiap hari menghina sesama muslim. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, orang yang diharamkan masuk neraka, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Yang kedua, layyinin. Layyin itu lemah lembut dalam perkataan dan tindakan. Tadi sudah ulun kemukakan hadis sebelumnya bahwa penduduk neraka adalah orang yang keras dan kasar, orang yang sombong. Nabi mengatakan orang yang lemah lembut tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka. Lemah lembut adalah akhlakul karimah. Lemah lembut adalah budi pekerti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Nabi disanjung oleh Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, telah memiliki akhlak yang sangat agung. Akhlak yang sangat agung. Di mana bapak-bapak membuktikan keagungan akhlaknya Nabi? Datang seorang laki-laki penzina kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya berzina dan jangan dilarang saya berzina. Saya minta terus perzinahan ini jangan dilarang. Seorang remaja yang senang berzina datang lawan Nabi, jangan dilarang berzina. Sahabat mendengar berita ini, marahnya luar biasa. Ini yang datang orang yang tidak beradab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi melayaninya dengan apa? Dengan kelembutan. Apa kata Nabi? Permintaanmu apa? Saya minta agar saya jangan dilarang berzina, ya Rasul. Baik, kalau kamu minta jangan dilarang berzina, kamu punya ibu? Punya, wahai Rasul. Bagaimana jika ibumu dizinahi oleh seorang laki-laki? Oh, saya marah, wahai Rasul. Kamu punya saudara perempuan? Punya, wahai Rasul.
Bagaimana jika saudara perempuanmu berzinah dengan seorang laki-laki? Saya akan marah, ya Rasul. Kamu punya bibi, punya acil, memerintah perempuan, punya, wahai Rasul. Bagaimana jika bibimu itu berzinah dengan seorang laki-laki? Saya akan marah kepada laki-laki itu. Kamu marah apabila ibumu dizinahi. Kamu marah apabila saudaramu dizinahi. Kamu marah apabila bibimu dizinahi. Sementara kamu datang minta, jangan di-stop kebiasaan berzina. Pertanyaan-pertanyaan indah dari Nabi seperti ini menjadikan hati yang keras lembut hatinya. Ya Rasulullah, mulai hari ini saya tidak berzina lagi. Saya tidak akan berzina selamanya. Artinya apa? Nabi mendakwahinya dengan percontohan-percontohan yang sangat indah. Yang sangat indah. Lau anna nahron, coba Pak bayangkan. Lau anna nahron ala babi ahadikum yaghtasilu kulli yawmin mi'ata marrah hal yabqa min duranihi syai'. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jika di muka rumahmu ada satu sungai, kata Nabi, dan kamu mandi 5 kali sehari di sungai itu, adakah lagi kotoranmu? Masih kotorkah badanmu yang mandi 5 kali sehari? Ya, 5 kali sehari. Kadang 5 hari sekali kadang. Adakah lagi kotoran di badanmu yang kalian mandi 5 kali sehari? Bapak pasti dapat menangkap apa yang Nabi sampaikan. Job-job ringan, segar, santun yang Nabi sampaikan. Tidak ada, ya Rasul, kami tidak ada kotoran lagi. Walidzalika mislus salati. Nang kaya itu salat 5 waktu, hai sahabatku. Sebenarnya Nabi mengajak dia agar salat 5 waktu. Nabi mengajak dia agar salat 5 waktu. Tapi Nabi ajak dengan percontohan yang indah dan orang lain mampu mencernanya. Ditakuni Nabi, apabila mandi 5 kali sehari, adakah lagi kotoran? Kada, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang kaya itu salat 5 waktu. Setiap kali salat dosamu berguguran. Dosamu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Boleh aja pian membayangkan hadis itu. Jika ada nang sebulan kada saling solatan, berarti sebulan kada saling mandian. Kayak apa kabarnya? Nang sebulan kada saling mandian, apalagi nang mandinya 2 kali setahun. Waktu Idul Fitri dan Idul Adha, berlumuran badan ini, berlumuran dengan kotoran, berlumuran dengan kotoran. Artinya yang kita ambil indahnya percontohan-percontohan yang Nabi sampaikan dalam dakwahnya. Yang Nabi sampaikan dalam dakwahnya. Jamaah rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, seorang badui masuk ke masjid. Muslim sahabat masuk ke masjid. Adab budaya orang desa, berbeda dengan orang Madinah. Saking hendaknya kencing, akhirnya si badui apa? Kencing di pojok masjid. Cos dikencinginya. Ya memang masjid Nabi itu hamparan-hamparan pasir. Tapi semangat sholat berjamaahnya kada kurang-kurang. Kada ambal nang nyaman nang kayak kita ini. Namun di sini ada nang bekamih dalam masjid sedang aja. Ini ambil mojok kemudian kencing. Sahabat minta izin, ya Rasul, saya pukul dia. Apa kata Nabi? Da'uhu wahariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in. Biarkan dia kencing di situ. Tuangkan saja 1 timba air. Ambilkan banyu seember, simbur, selesai. Ya Allah ya Rabb, damainya ahlak Nabi.
Damai benar akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di waktu Nabi sholat malam, kaki Aisyah keduanya di pesahapan, di pesujudan. Kayak apa lamun kita? Ini batis bini di pesujudan, Nabi sholat. Mungkin bebatal kita. Bisa dipairnya batis bini. Ada tahu di bahasannya orang sujud batis ke pesujudan. Tapi tidak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bagi Nabi. Pada saat Nabi hampir sujud, diangkat oleh Nabi, dikepinggirakan sedikit kaki istrinya. Kemudian Nabi sujud. Aisyah pun merasa Nabi mengangkat kakinya. Begitu Nabi berdiri lagi, kembali lagi kakinya ke tempat itu. Ya memang faktor rumah Nabi kan ukurannya di situ tempat tidur, di situ tempat sholat, di situ tempat makan. Mun rumah kita nangganal kayak ini, batis Nabi batis bini di pesahapan, sadang aja dinasihati sedikit, dinyaring nasihatnya. Tapi yang ulun ingin sampaikan pada kajian kita, indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi itu indah sekali. Ini merah lehernya. Nabi berselendang. Datang seorang sahabat dari desa, dihanggusnya selendang Nabi itu. Sampai merah bulunya leher Nabi. Kemudian apa kata Baduy tadi? Ya Rasulullah, milik Allah ini bariakan lon aku. Maksudnya harta ini kan milik Allah. Bariakan lon aku. Nabi tertawa dan Nabi memberikan selendang itu. Namun kita kan ada harapan memberiakan, sudah penggulu habang. Tapi inilah kedamaian dan kesantunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuh. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba. Istiqomah nih kada saling gerakan lagi. Artinya tidak akan goyah iman seorang hamba manakala hatinya tidak goyah. Tapi tidak akan goyah, wala yastaqimu qalbuh, tidak akan istiqomah hati seorang hamba hatta yastaqimu lisanu, sehingga lidahnya istiqomah dalam kebaikan maksudnya. Ibnu Rajab mengomentari hadis ini. Apa kata Ibnu Rajab rahimahullah? Mengomentari hadis ini, iman seseorang, kata Ibnu Rajab, bisa dilihat dari ucapan yang keluar dari mulutnya. Iman seseorang bisa dilihat dari pemenderannya, dari ucapannya. Kelembutan dalam berkata, kelembutan dalam ucapan adalah keistiqomahan iman. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam hadis yang sahih. Sehingga Nabi mengukur keimanan seseorang itu dari pembicaraannya, dari perkataannya. Maka Nabi katakan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari fi Adabul Mufrad. Bukan orang yang beriman yang suka caci mencaci, yang suka kutuk mengutuk, laknat melaknat, yang suka berkata dan berbuat yang keji, suka berbicara yang kotor dan jorok. Ini perlu kita perhatikan, karena ini bukan orang yang akhlak orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang damai bertetangga dengannya,
orang yang tidak tersakiti oleh ucapan dan perbuatannya. Itulah orang yang beriman. Orang yang tidak sakit hati dengan ucapan dan perbuatan. Mun istilah orang bahari itu luka di tangan, kawadi babat jarnya. Luka di hati membawa mati. Itu pepatah lawas benar itu. Bisa belum lahir kita sudah ada. Artinya orang bahari menasihatkan lebih baik di tangan daripada sakitnya di hati. Sakitnya di hati. Yang disampaikan sepatah dua patah kata, tapi apabila berucap menusuk ke perasaan orang lain. Semalaman siden kada singguringan. Bangun duduk pulang. Hujan nang cucu. Kenapa nih malam ini kada guring semalaman? Apa jar sini nih? Tetangga tuh loh kasar banar loh ini sore tadi bapak der. Ini yang dikatakan bahwa dosanya luar biasa, menyakitkan, dan Allah menjanjikan surga. Rasul menjanjikan surga dalam sebuah hadis. Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Liman hiya Rasulullah? Liman atobal kalam. Di surga itu ada kamar yang sangat indah. Yang indah dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Abu Malik Al-Asy'ari bertanya, untuk siapa indahnya surga itu ya Rasul? Liman atobal kalam, kata Nabi. Bagi orang yang menjaga tutur kata. Bagi orang yang berpikir sebelum mengeluarkan perkataan. Dan bagi orang yang berbagi, suka memberi makan. Bagi orang yang bangun malam hari untuk melaksanakan salat malam. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam surah Al-Imran ayat 159. Bahuruk pulang asa bagatah pepaan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Luar biasa ayat ini. Dengan sebab rahmat Allah lah kalian saling lemah lembut. Artinya orang yang lemah lembut itu berada dalam rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang menjadikan kalian saling lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya kamu berkata kasar, sekiranya kamu berbuat keras, kasar dan keras, sekiranya kamu ghalizal qalbi, berkata kasar dan keras hati, lan faddu min haulika, tentu mereka akan menjauhi dari sekelilingmu. Menjauhi dari sekelilingmu. Kalau seorang dai yang kasar, sasaran yang dituju itu lepas. Al-Quran, panduannya Al-Quran 159 Al-Imran. Rahmat Allah lah yang membuat ucapannya lemah lembut. Dan jika kasar, jika keras hatinya, lan faddu min haulik, tentu mereka akan lari dari dakwah itu. Mereka akan meninggalkan dari dakwah itu. Jemaah rahimakumullah. Ya Rasulullah, dulluni amalin yudkhilunil jannah. Sahabat berkata, wahai Rasul, ajarkan kepada hamba, kepadaku maksudnya, ajarkan kepadaku satu amal agar ku dimasukkan ke surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sahabat tuh bertanya seputar ini kepada Nabi,
Ya Rasul, dulluni an amalin yadkhulunal jannah. Wahai Rasul, ajarkan satu amal supaya ulun masuk surga. Ya Rasul, dulluni amalin yubaiduni minan nar. Wahai Rasul, ajarkan satu amalan nang ulun dijauhkan daripada api neraka. Hampir semua pertanyaan sahabat itu menyangkut kepada nasib kita di akhirat nanti. Hai Rasul, amal yang paling baik itu seperti apa? Wahai Nabi, amal yang paling utama itu seperti apa? Begitu pertanyaan-pertanyaannya. Ada juga orang dari desa, ya Rasul, mata sa'ah. Wahai Rasul, kiamat itu apabila? Kan menyangkut nang cagar kaina seberataan tuh pertanyaan. Apabila hari kiamat wahai Rasul? Ujar Nabi, jika kiamat esok, ikam siap apa? Kulur-kulurnya, mbak itu, takutan. Ujar Abu Dzar, sahabat Nabi, dia menguasai dirinya, groginya. Pada saat dikatakan Nabi seperti itu. Dulluni amalin yudkhilinal jannah. Lajari ulun amal yang supaya masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala inna min mujibatil maghfirati badlus salami wa husnul kalami. Hadis diriwayatkan Imam Tabrani fil Kabir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah pasti akan mengampuni dosa kalian. Allah akan mengampuni, memberikan pengampunan kepada setiap orang. Yang bazlus salam, selalu mewantarkan salam. Selalu mewantarkan salam. Apabila bertemuan, mewantarkan salam. Kadang kalau kita kada terbiasa ya kikuk. Kalau kada terbiasa, kada nyaman mengucapkannya. Padahal ganal benar pahala salam. Lebih ganal daripada yang menjawab salam. Tapi salam bisa kadang-kadang dipermainkan. Nah hendak keluar tekurung di muhara lawang kada turun-turun membaca acara syukuran. Assalamualaikum jangan penyaring. Nang di muhara lawang lo capai turunan. Artinya bukan asli mengucapkan salam seperti itu. Salam ini adalah doa yang keluar dari lubuk hati. Dan orang yang mengucapkan salam pasti setelah itu tidak akan berkata-kata kasar. Kalau setelah salam sumpah serapah, berarti dia belum mengamalkan salam. Dia baru mengucapkan salam. Karena ucapan salam adalah jaminan kedamaian bagi dirinya dan bagi orang lain. Dan ini hak seorang muslim. Maaf Ustaz, bisa sampai ya? Oh ya ada hadang dong, tuntungan sedikit lagi lah. Kada mendengar ulun, dasar kada mendengar. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi ajari amalan yang supaya masuk surga. Ujar Nabi, wantarkan salam dan berucap nang bagus-bagus. Wantarkan salam, berkata nang baik-baik. Allah pasti mengampuni dosamu. Nang masuk surga tu orang nang kada berdosa. Lamun janji Nabi Allah pasti mengampuni dosa, itu pasti masuk surga. Karena dosa orang surga kada pernah menerima orang yang berdosa. Dosa diampuni, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Penting mana dalam kehidupan kita, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan kita tentang jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak disentuh, tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.